Kota Yangzhou, rumah keluarga Lin. Lin Feng membuka matanya dan menatap ruangan di depannya. Ruangan yang aneh dan familiar, matanya menunjukkan sedikit senyum pahit yang tak berdaya. Ini termasuk bencana besar. Lin Feng mendengus dalam hatinya, tiba-tiba senyum pahit berubah menjadi tawa, senyum muncul di sudut mulutnya. Betul sekali, Lin Feng mengerti. Dia awalnya adalah siswa senior di Jiangnan, sebuah kota di Cina. Karena kecelakaan mobil, ia melakukan perjalanan ke benua Jiuyi dan terikat dengan anggota keluarga dengan nama yang sama. Lin Feng sedikit tertekan, tetapi tidak tertekan karena pindah dunia. Di bumi, dia adalah seorang yatim piatu, dan kakeknya merawatnya dengan sepenuh hati. Karena terlalu banyak pekerjaan dan sakit, kakeknya akhirnya membuat keputusan ketika dia melihat pemberitahuan penerimaan Universitas Lin Feng. Hal pertama, dia meninggalkan puluhan ribu deposito untuk Lin Feng untuk biaya kuliah. Untuk meninggalkan warisan ini kepada Lin Feng, dia menunda pengobatan untuk penyakitnya. Lin Feng telah bekerja keras. Dia bekerja keras dan tetap bersekolah. Dia ingin mengambil beasiswa tertinggi setiap tahun. Dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mengubah takdirnya dan memenuhi keinginan kakeknya. Tetapi Lin Feng mengerti bahwa di zaman sekarang, kerja keras tidak berarti kesuksesan. Di kehidupan sebelumnya, Lin Feng tidak terlalu peduli, jadi dia tidak tertekan karena pindah dunia. Dia tertekan, karena dia beralih ke tuan muda yang sampah di dunia seni bela diri. Tubuh ini adalah milik anak laki-laki keluarga Lin, yang memiliki nama yang sama dengan dirinya. Ketika dia berada di Yun Haizong, dia diganggu oleh sepupunya dan dipukuli hingga terluka. Kemudian dia meninggalkan Yun Haizong dan mati di tengah jalan. Pada saat itu, Lin Feng masuk dan mengambil alih tubuhnya. Sejak aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang kembali. Lin Feng berbaring di tempat tidur mengepalkan tinjunya dan melihat jiwa yang tersisa yang masih enggan untuk benar-benar menghilang. Kau dapat yakin, kau akan menjadi aku adalah kau, aku tidak akan pernah membiarkan diriku diganggu lagi. Menggabungkan sebagian besar jiwa, Lin Feng, asli, Lin Feng sudah sangat jelas tentang dunia tempat dia tinggal. Yang kuat akan dihormati, sedangkan yang lemah akan selalu ditindas. Selama aku cukup kuat, kekuatan apapun perlu tunduk di depanku, termasuk supremasi kekuatan kekaisaran. Untuk menjadi seni bela diri yang kuat, selain bakat, tetapi juga hati yang kuat dan kemauan yang kuat dari keuletan yang tak tertandingi. Tubuh tuan muda, Lin Feng, yang sebelumnya sedikit lemah, tapi sekarang dia berbeda, keduanya adalah manusia, dan setelah ujian penderitaan dan ujian kematian, pikirannya sama dengan Lin Feng yang sekarang, dan tidak tahu seberapa tangguh. Tampaknya keinginan kuat Lin Feng terasa, dan sisa jiwa tersebut akhirnya melemah. Pada akhirnya, kedua jiwa itu menyatu dengan sempurna. Boom! Saat penyatuan jiwa, Lin Feng hanya merasakan getaran di jiwanya yang langsung mengejutkannya, dan membuatnya tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu untuk berapa lama, Lin Feng membuka matanya lagi, alisnya sedikit berkerut, dan dia dengan hati-hati merasakan dorongan di jiwanya. Sambil duduk, Lin Feng memikirkan sebuah gerakan, tiba-tiba, hawa spesial menyebar di seluruh ruangan. Lin Feng merasa bahwa pada saat ini dia terbungkus dalam sebuah bayangan berkabut hitam. Pernahkah kau mendengar bahwa Lin Feng masih belum bangun? Aku yakin 80%, dia sudah mati. Hei, lebih baik dia mati, daripada merusak wajah keluarga Lin kita. Di kejauhan, suara percakapan kedua orang itu masuk ke telinga Lin Feng. Lin Feng tidak marah, tetapi menunjukkan ekspresi aneh. Suara itu tampaknya dari jarak jauh, tetapi pada saat itu dia mendengarnya dengan jelas. Tidak hanya itu, angin dan rumput di beberapa ratus meter jaraknya, tampaknya tidak jauh dari telinganya. Selain itu, Lin Feng menemukan bahwa penglihatannya lebih baik, dan bahkan pikirannya tampak lebih tajam. Dalam seni bela diri, banyak hal yang dia tidak mengerti tiba-tiba menjadi jelas. Setelah memikirkan lagi, seekor ular kecil muncul di belakang Lin Feng, dan tubuh mungil itu meringkuk. Ini adalah jiwa seni bela diri yang dia miliki. Dia tidak tahu jenis ular apa ini, dan dia tidak bisa meningkatkan kemampuannya. Seni bela diri ganda. Namun, Lin Feng saat ini tidak merasa terganggu dengan adanya seni bela diri ular kecil, tetapi tampaknya dia sedikit bingung, dan kemudian senyum cerah muncul di wajahnya. Benar, bayangan hitam di belakangnya adalah sejenis seni bela diri, Wusol yang baru terbangun. Meskipun aku masih tidak tahu apa bayangan hitam itu,
tetapi dengan adanya bayangan ular, ia memiliki dua jenis seni bela diri. Dua pemilik seni bela diri, yang dikenal sebagai seni bela diri ganda, dan di daratan, seni bela diri dengan seni bela diri ganda merupakan jenius, dan Lin Feng, yang dikenal sebagai sampah, sekarang memiliki seni bela diri ganda. Ini disebut seni bela diri gelap untuk sementara waktu. Lin Feng tersenyum sedikit, dia dapat memiliki seni bela diri ganda pastinya berasal dari penyatuan jiwa. Terdapat jiwa dua orang, tidak aneh untuk memiliki seni bela diri ganda. Adapun untuk kemampuan jiwa, dari sudut pandang saat ini, dia harus meningkatkan kekuatan fisiknya. Kemudian Lin Feng menutup matanya dan mulai memasuki kultivasi. Kekuatan langit dan bumi tiba-tiba memasuki anggota tubuh Lin Feng, dan menempa seluruh dagingnya dan meningkatkan kekuatan Wuhun. Setelah 2 jam, Lin Feng berhenti berlatih, dan menghembuskan nafas, dan merasa segar kembali, bahkan rasa sakit di tubuhnya menghilang. Ini adalah kekuatan seorang prajurit seni bela diri, sangat menakjubkan. Lin Feng melihat tinjunya sendiri, meninju ke depan, dan suara ledakan, penuh kekuatan. Kecepatan kultivasinya tampaknya jauh lebih cepat daripada yang ada di memori ingatannya. Lin Feng berjalan keluar dari ruangan. Ada halaman besar di depannya. Ada tumpukan kayu dan tiang batu besar di halaman. Ini digunakan Lin Feng untuk berlatih. Berjalan ke pilar batu, Lin Feng menggunakan seni bela diri 9 gelombang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di udara, seolah-olah ada gelombang besar yang mengisi ruang. Pada saat ini, Lin Feng membuat teriakan ledakan, memposisikan pinggang, perut, dan meninju ke depan. Pukulan tiran tersebut mengenai bagian atas pilar batu seperti meteor. Suara keras ledakan terdengar, dan pilar batu itu langsung berubah menjadi kumpulan debu, menyebar di seluruh halaman. Tidak hanya itu, setelah tinju tersebut menghancurkan kolom batu, itu masih menyisakan sesuatu ke depan. Ada beberapa suara ledakan di udara. Gelombang udara yang besar bergerak maju dan menabrak pilar batu lainnya. Kemudian suara ledakan lain terdengar, hanya terpisah 2 meter. Ini seharusnya memiliki kekuatan lebih dari 6 kilogram. Lin Feng sangat puas dengan efek ini. Hari ini, kekuatannya telah pulih ke puncak, dan seni bela dirinya berada di tingkat 5. Seni bela diri yang dia gunakan lebih kuat dari sebelumnya, dan dia telah menembusnya. 6 gelombang, jadi dia bisa mengeluarkan 6.000 pon kekuatan di tingkat 5 ranah Qi Wujing. Sepertinya seni bela diri gelap tidak hanya meningkatkan pendengaran visual, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan kecerdasan kultivasiku. Lin Feng tersenyum sedikit. Dia dulu disebut sampah dalam seni bela diri, tetapi sekarang dia adalah pria dengan bakat kultivasi yang tinggi. Pada usia ini, dia telah mencapai tingkat 6 ranah Qi Wujing atau lebih tinggi, dan dia sekarang baru berada di tingkat 5 dalam seni bela diri. Tidak hanya itu, kemampuannya dalam memahami seni bela diri juga memuaskan, bahkan dalam hal hanya berlatih seni bela diri. Dia telah terjebak dalam 5 gelombang dan tidak dapat menerobos dan dia selalu diejek. Namun, saat ini, kualifikasi seni bela diri yang dia khawatirkan tampaknya sudah tidak ada dengan adanya Wuhun kegelapan. Wuhun, yang secara komprehensif dapat meningkatkan kualitas seni bela diri, tampaknya seni bela diri gelap bukanlah seni bela diri biasa.